Ibu semua, sebelum kami memulai kegiatan kita ini, sama kami dalam bahasa daerah kita Shalom. Pertama sekali yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 07 66 84 Layewa 2, dan begitu juga Bapak Ibu guru yang ada di SD Layewa 2. Sungguh saya tahu bahwa Bapak Ibu semua dalam keadaan capek, di mana dari tadi pagi sudah mengajar di dalam ruangan kelas dan sampai saat ini telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan daripada apa yang sudah dirancang dalam kegiatan CGP pada angkatan 11 tahun 2024 ini. Di sini kami telah mencoba membuat suatu kegiatan, yaitu mendiseminasi daripada budaya positif, mendiseminasi daripada budaya positif. Tugas kami pada modul 1.4 CGP angkatan 11 tahun 2024. Dan sebelum kami memulai kegiatan ini, apa saja nanti kelemahan, kekurangan, dan juga kami minta nanti kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan motivasi atau dorongan kepada kami dan juga kepada Bapak Ibu guru untuk mengikuti daripada kegiatan CGP ini. Dan begitu juga apa saja kelemahan-kelemahan daripada judul yang sudah kami buat ini tentang budaya positif ini, tak segan-segan untuk memberikan saran yang terbaik buat kami. Dan setelah kita pelajari materi ini nanti, kami mohon juga kepada Bapak Ibu untuk memberikan refleksi diri apa saja yang sudah kita pelajari pada saat ini. Jadi sebelum kita mulai, kami mohon persediaan Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan saran, motivasi, dan apa saja nanti yang menjadi kelemahan pada pelaksanaan kegiatan ini. Dengan segala hormat kepada Ibu Kepala Sekolah, kami persilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memberikan motivasi sebagai apa yang telah ditujukan kepada kami sebagai kepala sekolah oleh yang telah mengikuti sebagai guru penggerak khususnya di sekolah kita SD Layewa 2 ini. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan terlebih-lebih kepada Bapak yang telah mengikuti kita sebagai narasumber pada hari ini, kepada Bapak Ibu kita di SD Layewa 2. Kegiatan ini kami sangat senang dan mendukung Bapak sebagai guru penggerak di SD kita, dan kita sebagai Bapak Ibu guru juga mari kita mengikutinya secara seksama, karena apa yang telah kita pelajari nanti atau yang telah kita lihat, apa yang telah dipaparkan oleh Bapak Edison Lase nanti, ini akan menjadi bekal kita, bekal kita untuk menggerakkan anak-anak kita dalam menyampaikan pelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Untuk itu kepada Bapak Edison, semangatlah, kami sebagai di sekolah ini Bapak Ibu dan sebagai kepala sekolah akan mengikutinya dan memberikan dorongan sebagai narasumber atau pemaparan mengenai bahan-bahan apa yang saja disajikan oleh Bapak nanti kepada kita semua. Untuk itu, untuk memberikan semangat kepada Bapak Edison Lase dalam pelaksanaan ini, marilah kita tepuk tangan untuk Bapak Lase. Demikian dari kami yang telah kami sampaikan ini, kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kata sambutan
dalam pelaksanaan kegiatan praktik mengenai diseminasi budaya positif yang dilaksanakan di SD Lahirwan 2. Ini kami ucapkan terima kasih. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan coba masuk pada materi mengenai diseminasi budaya positif, dan inilah dia di atas. Pertama dulu, merdeka belajar dan merdeka mengajar. Diseminasi budaya positif modul 1.4. Inilah yang menjadi kegiatan kami, tugas kami dalam mempelajari tentang atau mengikuti tentang CGP pada angkatan 11 tahun 2024. Dan prinsip daripada guru penggerak adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah, ini adalah konsep inti budaya positif. Pada konsep inti budaya positif ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Salah satu di antaranya adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, pada pembelajaran paradigma baru atau pada poin yang satu tadi, ini dia perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, tentu inilah yang diidamkan oleh dunia pendidikan sekarang, bagaimana guru menghadapi abad 21. Tentu dalam hal ini kita bertanya, apa itu yang dikatakan profil pelajar Pancasila? Pada profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu, inilah yang di atas: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan terakhir adalah kreatif. Inilah yang kita harapkan pembelajaran yang berprofil pelajar Pancasila pada tingkat murid kita kelak. Dan bukan hanya itu, marilah kita coba mulai sekarang dengan kita mempelajari materi ini, nanti akan kita coba terapkan di kelas kita masing-masing bagi Bapak Ibu guru. Nah, pada profil pelajar Pancasila itu tadi ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi tentang teori kontrol ini yaitu ilusi guru untuk mengontrol murid. Kalau kita perhatikan gambar ini Bapak Ibu, ini adalah guru dan ini adalah murid. Artinya guru memberikan dorongan, memberikan motivasi kepada murid, bagaimana murid itu supaya bisa terbentuk, bisa berhasil baik dalam bidang kepribadian maupun dalam bidang ilmu. Seterusnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Itulah yang kita berikan dorongan kepada siswa kita. Seterusnya, terus bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan daripada karakter, yang artinya kalau kedapatan masalah daripada diri siswa itu, janganlah kita terus memarahi mereka. Kenapa? Karena itu mampu menguatkan daripada karakter pribadi seseorang atau pribadi murid itu, asalkan kita berikan dorongan atau motivasi bagi mereka.
Seterusnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Memang benar itu Bapak Ibu. Kita selaku orang dewasa berhak kita itu memaksa daripada murid-murid. Kenapa? Karena kita sudah berpengalaman, sudah tahu bahwa apa yang diperbuat oleh si anak itu tidak baik. Makanya kita paksa dia untuk mengarahkan ke arah yang lebih terbaik supaya masa hidupnya ke depan bisa terperbaiki. Namun jangan berupa paksaan. Ya, jangan berupa paksaan. Ada di sini nanti beberapa hal-hal yang kita perhatikan dalam kegiatan tersebut. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini dalam mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Pertama, stimulus respon dan teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama. Ya, realitas kebutuhan kita memang sama. Teori kontrolnya bahwa realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Jelas itu bahwa kebutuhan seseorang itu berbeda-beda. Semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol mengatakan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Seterusnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itulah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Seterusnya, disiplin positif. Ini yang menyangkut daripada judul materi kami tadi, yaitu tentang disiplin positif ini. Inilah dia, disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Pada titik ini, pada poin yang terakhir ini, Bapak Ibu, marilah kita memperhatikan ini. Memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Seterusnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itulah yang dikatakan disiplin positif ini. Nilai-nilai kebajikan. Pada nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama-sama dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebijakan institusi organisasi. Profil pelajar Pancasila yang berhubungan dengan poin dari belakang tadi. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Artinya inilah yang kita harapkan pendidikan bagi siswa atau murid-murid kita. Tanpa iman, maka pengetahuan itu sia-sia. Kedua, 180 primarias atau program PYP.
toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, dan percaya diri. Ini sikap daripada kepribadian kita seorang Bapak Ibu guru. Keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itulah nilai-nilai yang disepakati dalam bekerja sama lepas dari suku, bangsa, agama, dan bahasa maupun latar belakangnya. Kebutuhan dasar manusia. Apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia ini? Kalau kita perhatikan yang menjadi kebutuhan dasar manusia, inilah dia di atas. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu yang merupakan kebutuhan daripada dasar manusia ini, dan tidak ada manusia yang tidak mau yang terbaik. Itu sudah dari sononya bahwa manusia itu selalu menginginkan yang paling terbaik. 5 kebutuhan dasar manusia. Dari kebutuhan dasar tadi, dari belakang, dari sini, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Tanpa ini, maka manusia itu jelas tidak bisa bertahan dia hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima dipedulikan berbagai kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian, sifat daripada kebutuhan dasar manusia, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Itu juga jelas ada pada kepribadian semua manusia. Seterusnya, kebebasan. Ingin bebas, dalam arti dia mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Itu adalah kebebasan daripada sifat manusia. Dan inilah sifat daripada murid-murid kita sekarang. Artinya mereka itu mau mandiri, memiliki pilihan tertentu, mencoba hal-hal yang baru. Makanya Bapak Ibu, janganlah kita heran kalau murid kita membuat sesuatu karena umur semacam itu ingin mencoba, mampu mengendalikan arah dirinya. Ini buat kita Bapak Ibu yang sudah dewasa, tapi kepada murid tidak berlaku ini. Kenapa? Karena mereka itu masih belum mampu mengendalikan arah diri mereka itu tanpa ada arahan dan bimbingan dari Bapak Ibu guru atau orang tua. Kesenangannya, apa yang menjadi kesenangan? Beriman, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, itulah 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Motivasi perilaku manusia. Satu persatu kita pelajari. Pertama, dalam motivasi perilaku manusia ini ada pendorong dari luar dan ada pendorong dari dalam. Apa yang menjadi pendorong dari dalam? Pendorong dari dalam adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu dari dalam. Dari luar, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain. Itu yang berasal dari luar. Nah, dalam melaksanakan kegiatan itu tadinya mengenai kebutuhan dasar manusia dari belakang dan juga mengenai motivasi perilaku manusia, maka ada berupa hukuman,
konsekuensi restitusi ini berlaku kepada kita Bapak Ibu guru. Hukuman ini tidak terencana, artinya secara tiba-tiba, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Ketiga, bersifat satu arah. Dan keempat, berupa hukuman fisik atau psikis. Pada konsekuensinya, terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid, itu konsekuensinya. Restitusinya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini yang dikatakan restitusi. Mencari jalan keluar, memperbaiki daripada kesalahan-kesalahan daripada siswa. Sekarang, inilah posisi kita sebagai tenaga pengajar atau Bapak Ibu guru. 5 posisi kontrol guru. Kelima posisi kontrol guru ini, mari kita melihat nanti. Atau kita memberikan pertanyaan nanti, di manakah aku sekarang? Pada posisi manakah aku sekarang sebagai tenaga pendidik, sebagai guru, atau tenaga pengajar? Pertama, pendukung. Mungkin Bapak Ibu sudah jelas tahu bagaimana itu yang dikatakan pendukung. Teman, bagaimana yang dikatakan dengan teman? Pembuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer atau manajer. Itulah dia. Sebagai posisi penghukum, inilah dia di atas. Penghukum artinya nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk mengganti. Itu saya rasa bukan dikatakan selalu, tetapi terkadang. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanyalah kepada diri Anda. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Ini posisi penghukum tadi, ini yang kita perhatikan Bapak Ibu. Hasilnya, kemungkinan murid marah dan menendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid itu akan mencoret-coret daripada bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Kenapa bisa terjadi hal demikian? Karena kita dasari dari atas tadi, dari nada suara kita, nada suara tinggi, bahasa tinggi, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk mengganti. Artinya mata melotot ini kadang kita berikan kepada murid sebagai bahasa isyarat. Tanpa kita tegur, maka mata kita lototkan kepada mereka, pertanda bahwa kita itu mau mendukung mereka. Namun si anak, mereka tidak masih belum memahami apa tujuan kita membuat hal demikian. Itu sifat daripada penghukum ini. Pembuat merasa bersalah. Dalam pembuat merasa bersalah ini, nada memelas, halus, sedih. Bahasa tubuh merapat pada anak. Ada istilahnya pada pembelajaran baik dulunya, artinya kita itu harus mengadakan pendekatan kepada murid. Itu maksudnya. Adik kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini, Bapak Ibu? Hasilnya kalau kita buat macam ini cara menegur murid, maka hasilnya murid akan merasa bersalah dia. Bersalah tetap mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal
dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Itulah kalau sikap daripada pembuat merasa bersalah. Bagaimana kalau posisi kita sebagai teman pada posisi kita kontrol guru tadi? Kalau posisi teman, maka guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru di posisi teman menggunakan dukungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Maka nada suara ramah, akrab, dan bertanda bahasa tubuh merapat pada murid. Mata kita bukan lagi melotot Bapak Ibu, tetapi dengan senyum dan jenaka. Contohnya, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji kepada Bapak. Bukan kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya, sudah tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu. Sambil senyum-senyum Bapak Ibu guru tersebut. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Artinya kita menegur siswa dengan sambil senyum-senyum, mendekati dirinya. Bagaimana hasilnya kalau kita buat itu kepada murid kita? Maka hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru. Tapi di sini Bapak Ibu sebagai posisi teman ada dampak positifnya. Artinya kita limpahkan senyum kepada Bapak Ibu, kepada murid-murid kita. Sebagai pemantau, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nada suara datar, bahasa tubuh yang formal, maka hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Itu sistem daripada pemantau. Artinya pemantau ini hanya melihat saja. Seterusnya, pada posisi terakhir dari 5 posisi kontrol guru tadi, yaitu manajer. Kalau kita sebagai guru berada pada posisi manajer, maka posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Manajer nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Itu posisi daripada manajer. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru ini. Pada penerapan posisi kontrol guru, contoh siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat pelaksanaan kegiatan upacara bendera. Ini sering kita di SD kita di sini Bapak Ibu, sering kita itu memanggil siswa yang tidak memakai atribut lengkap pada saat-saat pelaksanaan upacara bendera. Bahkan di sekolah kita yang sudah pernah kita terapkan, bukan hanya daripada saat pelaksanaan upacara bendera, mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu, siapa saja murid-murid kita yang tidak berpakaian lengkap dengan atributnya, maka akan kita panggil dan kita berikan nasihat. Dan ini sudah pas pada contoh 5 kontrol guru tadi pada bagian yang sudah kita pelajari dan yang sudah kita bahas tadinya dari belakang.
Contoh siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sebagai teman, artinya posisi kita di sana sebagai seorang teman. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, sebagai posisi pemantau, apa yang kita katakannya di sana? Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, beri atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Sudah jelas beda bahasanya pada posisi teman dan posisi pemantau. Seterusnya, kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini sebagai penghukum. Hormat pada bendera selama 1 jam. Ini sering kita dengar pada bapak ibu guru. Walaupun bukan di sekolah kita, di sini kita lihat macam ini, tetapi itu sudah jelas-jelas salah. Kenapa? Karena berada dia pada posisi penghukum. Karena kita sebagai bapak ibu guru bukanlah berada pada posisi penghukum. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak guru. Itulah nada-nada suara daripada posisi penghukum ini. Seterusnya, kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera lagi. Posisi kita di sana sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahanmu itu? Nah, itulah posisi sebagai seorang manajer. Nah, ini posisi kontrol apakah aku di sini. Setelah kita mempelajari itu tadi dari belakang bapak ibu, maka timbullah atau muncullah berupa pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi kita di sana dalam posisi apa kita berada di sana sebagai bapak ibu guru? Ya, saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Seterusnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu bicara kita kepada murid kita. Apakah kita berada pada posisi manajer? Apakah kita berada pada posisi penghukum? Apakah kita berada pada posisi teman? Atau di mana kita berada? Seterusnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayolah, lakukan demi bapak ibu ya. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa setelah kita mempelajari kelima posisi kontrol guru tadi dari belakang, maka marilah kita bapak ibu coba kita berikan tanggapan kita di sini, di mana posisi kita sekarang. Mulai dari pada pertama ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Apa kira-kira posisi kita di sana dengan kita memakai bahasa yang seperti itu? Seterusnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang ketiganya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Dan terakhir, ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Mungkin masih kita ingat itu tadi apa kira-kira posisi kalau itu bahasa yang dia pakai. Oke bapak ibu, cobalah kita berikan tanggapan kita di sini. Apa nanti yang menjadi tanggapan yang bapak ibu berikan pada posisi demikian? Tadi dari belakang ada beberapa yang kita bahas di sana, Bapak Ibu. Inilah dia. Posisi dan untuk pertanyaan tadi. Pada pertanyaan itu tadi, apakah posisi kita itu penghukum? Apakah posisi kita itu tebakan sebagai teman kepada murid? Apakah pembuat merasa bersalah kepada murid? Apakah pemantau atau manajer? Pertanyaan dua kali.
Ya, nah ini dia. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kata kita kepada mencari jawab ini posisi kita. Kita sebagai bapak ibu guru, apa posisi kita setelah kita mempelajari tadi? Dengan 5 posisi saya kontrol. kecewa sekali dengan kami. Contohnya kamu Ya. Ada tadi pertanyaan, saya sangat kecewa dengan kamu. Kita tanggapi itu sebagai penghukum. Contohnya seperti ini. Ya, Oh, saya kecewa sama kamu. saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi Berarti posisi kita nada suara kita itu seperti menghukum dia. apakah menghukum, apakah teman, apakah manajer, atau Nomor syarat teman? ada yang merasa besar. Itu terserah kepada bapak ibu. Itu tugas bapak ibu setelah kita mempelajari materi kita. penghukum ini pertama tahu. Enggak, dari pertanyaannya ini sekarang saya kecewa sekali dengan kami. Jadi kata-kata ayo dipakai begitu, merasa besar dari kata-kata. Ya, sama-sama benar. Apa yang disampaikan oleh Tuan Guru sudah benar, dan itu juga apa yang sudah dikatakan oleh Ibu Jenderal sudah benar. Tetapi kita sekarang berada pada posisi guru. Marilah kita menghayati pada posisi mana aku saja yang begini dalam bahasa saya. Nah, itu lagi. Jawaban yang tanya nomor 2. Siapa? Kemudian dulunya hilang. Nomor 2, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu Kamu tidak pernah tidak pernah benar melakukannya. sebagai teman. Ini sering kita pakai bahasa ini kalau kita menegur daripada anak didik kita. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai teman. Kamu ini di atas. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Bisa Bu? Aja Bisa juga hanya nomor 1 ditulis penghukum, contoh. Nomor 2 ditulis sebagai manajer. teman. Lanjut. Soal nomor 3. Untuk nomor 3, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Versi jawabannya bersifat Versi-versi jawabannya tadi, menghukum sebagai teman manajer. Seperti Membuat penghukum, teman, merasa besar, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Nomor 3 tadi, apa rencanamu? Nomor 2 atau nomor 3? Nomor 2. Nomor 3, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Pemantau. Ya, terserah sama bapak ibu lah. Iya lah. Ya, ada si meja tuh. Kas. Aku lupa halu kayaknya. Seperti itu. Ya, satu lagi. Ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Sebagai manajer. Ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Masalah, saya depan-depan saya Ayo sih keluar. Belum mana itu dia lagi. Baik bapak ibu, sekarang kami berikan kesempatan untuk melengketkan di atas hasil daripada apa yang sudah kita berikan. Ada soal kemudahan. Wow. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ada posisi pada teman, penghukum, Itu apa Pak? Di papan tulis. Ya. Dia sepucat. Apa lakukan?
Bisa saja les, nah kalau si kamar itu, ini sama bawaan, kalau itu Pastinya semua beli itu sampai ke sini. ada yang coba yang paling tepat. Ya, namanya surat ini. Semua mana itu mau semua sahabat itu. Apa lagi? Lalaki kan dumi dami so, lalaki emang mungkin benar cepat. Ada ada Lalaki emang ada ya. ada di luar. Sila. O yan natin ini yan. Isu niya kita. Pita. Oke, baik Bapak Ibu, inilah hasil daripada apa yang sudah kita kerjakan tadi dari posisi-posisi kita masing-masing di atas. Ya, mari kita lihat. Pada 5 posisi kontrol guru, penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan sebagai posisi manajer. Saya ambil contoh dari apa yang sudah diberikan jawaban oleh Ibu. Oke, Ibu Bate, ya, Ibu Bate. Yang pertanyaannya nomor 1. Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Maka itu adalah posisi menghukum. Itu menurut Ibu Bate. Menurut Bapak Lase, penghukum juga. Tanggapan dari Ibu Zedua, saya sangat kecewa dengan kamu. Itu merasa bersalah. Dan kepada Ibu Warubu, penghukum, sudah jelas jawabannya. Dengan menggunakan saya kecewa sekali dengan kamu itu, sudah jelas itu adalah posisi daripada penghukum. Kenapa? Karena bahasa itu artinya membuat Bapak Ibu sangat kecewa. Itu dia. Nah, kalau kita berada pada posisi itu, maka jelas anak kita akan kecewa. Kecewa pula juga. Kenapa? Karena kita dalam posisi emosi. Dengan kalau kita emosi, maka apa yang terjadi tadi pada sistem penghukum ini? Nah, inilah dia. Hormat pada bendera selama 1 jam. Berapa kali ibu bapak terus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu guru. Itulah dia. Nah, tadi dari cerita dari belakang kita bacakan di sana bahwa apa yang terjadi pada diri murid. Kemungkinan besar murid itu marah kepada kita, bahkan dendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Bahkan lebih buruk lagi sikapnya dari sikap sebelum kita berikan hukumannya. Itu yang terjadi pada diri murid. Dalam arti tidak selamanya kita itu mengatakan kepada murid bahwa dia itu salah. Sesuai apa yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa kalau siswa itu berbuat salah, maka mesti itu kita berikan pujian kepadanya dan kita arahkan supaya bisa terarah dia ke arah yang lebih baik. Karena sikap dan sifatnya itu, karakternya itu apabila terperbaiki, maka biasanya dan umumnya itulah anak-anak yang akan sering berhasil. Anak yang bandel apabila bisa terarah, terperbaiki, maka itulah yang sering kita dengar bahwa anak itu berhasil. Kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu kata guru kepada anak-anak. Ada yang
sebagai teman. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ibu Lahagu sebagai teman. Begitu juga kepada Bapak Lasih sebagai teman. Ibu Bate juga sebagai teman. Kesemuanya sama jawaban Bapak Ibu, bahwa kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu sebagai posisi teman. Marilah kita coba lihat dari posisi teman tadi. Nah, inilah dia posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuas atau guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji kepada Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil kita itu tertawa dengan ringan. Ya, sudah tidak apa-apa lah. Silakan duduk. Nanti Pak Guru akan bantu kamu. Ini sebagai posisi daripada teman. Oke, Bapak Ibu, itulah hasil daripada presentasi kita pada pagi ini setelah kita mempelajari mengenai 5 posisi kontrol guru pada budaya positif. Nah, dalam proses pembelajaran, kita di sana dituntut membuat keyakinan kelas. Artinya Bapak Ibu, keyakinan kelas ini beda dengan peraturan kelas. Ada nanti kata yang menegaskan, inilah dia. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kenapa kita pakai kata keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini Bapak Ibu kita buat sebelum kita masuk mengajar di dalam ruangan kelas. Kita duduk bersama dengan murid, kita sepakati apa saja hal-hal yang kita sepakati. Maka seandainya sesuatu itu berbuat salah nanti, maka itulah yang menjadi penegurnya. Apa keyakinan yang telah kita mufakati tadi, yang kita sepakati tadi. Itulah dia maksudnya keyakinan kelas ini. Dan ini sering kami buat juga kalau kami lokakarya. Sebelum kami masuk dalam ruangan kelas, setelah duduk berdoa, maka diberikan keyakinan kelas. Tidak boleh merokok dalam ruangan kelas, tidak boleh mengotori ruangan kelas. Nah, itulah dia Bapak Ibu. Seterusnya, dalam hal ini tadi yang membuat keyakinan kelas ini, inilah Bapak Ibu guru SD Lahir 2 yang sering membuat keyakinan kelas di dalam ruangan kelas kalau memasuki ruangan belajar. Ini ibu kepala sekolah dan yang menjadi CGP-nya inilah dia. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nanti kita bicarakan. Inilah contoh-contoh daripada pohon-pohon ilmu yang mesti kita lengkapi di dalam ruangan kelas, yang membuat murid semangat, menyenangkan mereka untuk belajar. Yang melakukan hal ini, Bapak Ibu guru mengajak anak murid untuk bekerja kelompok. Inilah mereka di atas. Bapak-bapak Ibu guru ini mengajari murid dengan berbagai cara, kerja kelompok, secara mandiri, bahkan di ruangan kelas bisa kita bawa murid kita untuk belajar. Pembentukan keyakinan kelas. Nah, inilah dia tadi. Kenapa bukan peraturan kelas kita buat? Kenapa mesti keyakinan kelas yang kita tulis? Inilah dia pertama, bersifat abstrak. Artinya bersifat abstrak ini tidak menentu dia. Atau sama katanya, kalau saya katakan tidak punya definisi apa-apa dia. Itu bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal. Dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolahnya atau semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Sehingga apa yang telah kita tulis itu nanti, itulah yang menjadi keyakinan-keyakinan
selama proses belajar mengajar di dalam ruangan kelas. Keyakinan kelas ini Bapak Ibu bisa kita buat dia dalam setiap hari saat kita mengajar, dan bisa juga kita buat sekali dalam seminggu. Segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itulah hasil daripada segitiga restitusi ini. Menstabilkan identitas. Artinya menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Itulah yang sudah saya katakan tadi dari belakang. Berbuat salah itu wajar. Wajar-wajar saja itu kepada murid. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itulah kita bapak ibu. Seterusnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukannya yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu validasi tindakan yang salah. Beda dengan validasi tindakan yang benar tadinya. Menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam diri kita sendiri. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu sebelum kita masuk dalam ruangan kelas, maka kita berikan pertanyaan itu dalam diri kita sebelum kita memulai materi pembelajaran. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama dalam menyusun keyakinan kelas? Seperti apa gambaran sebuah kelas? Kita jadikan apa dia ruangan kelas itu di dalam supaya kita nyaman, senang, bertahan untuk mengajar kepada siswa. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ingat kembali posisi 5 kontrol guru. Kasus 1. Ini kasus 1 ini, sebelum kami melakukan kegiatan ini, sudah kami mintakan izin kepada ibu kepala sekolah bahwa akan kami mencoba mewawancarai daripada siswa-siswa yang sering membuat kasus di sekolah. Kasus pertama, ini saya ambil dari siswa kelas 4 dan dari siswa kelas 6, yaitu Yani dan si Abdi, di mana mereka itu sering datang terawat ke sekolah setiap hari. Ini adalah proses menstabilkan daripada identitas murid. Sudah kita tahu tadi bahwa kasus mereka adalah sering terlambat datang ke sekolah setiap hari. Pada bagian penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai abang, manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itu adalah standar nasional pendidikan. Pendidikan calon guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktu mengikuti kegiatan ini. Inilah kegiatan kami dalam pelaksanaan calon guru penggerak. Inilah tugas-tugas kami yang akan kami buat setiap harinya, dan mudah-mudahan kesemuanya ini bisa kita terapkan di dalam ruangan kelas kita, di mana kita mengajar kepada Bapak Ibu semua. Sebelum saya tutup ini,
marilah kita mencoba mengambil refleksi diri secara kumulatif dari apa yang sudah kita pelajari. Ayo Bapak Ibu, siapa yang bisa merefleksikan dari hasil kegiatan ini tadi sebelum kita menutup? Bagaimana? Ibu, ya silakan Ibu. Dengan segala hormat kepada Ibu Kepala Sekolah. Baik, terima kasih Pak. Waktu. Yang bisa saya ambil dari materi yang Bapak sampaikan, yaitu dari yang pertama sampai terakhir ini. Pertama tadi kan mengenai hal positif dalam Diseminasi budaya positif. Budaya positif. Nah, budaya positifnya berarti kepada kita sebagai pendidik, bagaimana membudayakan yang kita terapkan, apa-apa saja yang bisa kita menjadi teladan kepada siswa. Nah, itu menjadi budaya positif. Budaya positifnya pertama berarti mulai dari diri kita sendiri sebagai guru, baru nanti diikuti oleh siswa. Kalau hanya kata-kata, tapi kalau kita menjadi yang pertama yang melaksanakannya pertama, bagaimanapun nanti kita memberikan teguran berupa macam apalah teguran kepada siswa, dengan sendirinya mereka itu tidak akan mengerti dan malah menjadi teguran pada diri kita sendiri. Ya, di situ tadi katanya terlambat, tidak mau belajar dan segala macam apa teguran yang kita buat kepada siswa. Kedua, dalam kelas Pak, mungkin kita sebagai manajemen, guru itu sebagai manajemen di dalam kelas, mengatur kelas dan membuat kelompok-kelompok belajar dalam kelas, sehingga menggali juga minat-minat siswa dalam pembelajaran itu. Nah, pembelajaran yang kita buat dalam siswa yaitu mengajak siswa bisa mandiri, bisa bertanggung jawab pada diri sendiri sesuai dengan dasar-dasar profil sekolah yang Pancasila. Ketiga, hasil belajar kita, hasil pelajaran belajar mengajar kita dalam kelas, yaitu yang saya ambil di situ secara positifnya itu yang sudah kita buat di papan tulis itu, jangan hanya kita membuat tugas, tapi kita tidak bisa memperbaikinya kembali. Ini contoh yang baik sekali yang telah dibuat oleh CPD kepada kita, bahwa kita ini adalah penggerak kepada pendidik. Apa yang sudah kita sampaikan bisa juga nanti kita memperbaikinya, dan siswa juga bisa menjadi semangat kalau memang tugas-tugas mereka itu mereka ketahui dengan sendirinya bisa dipaparkan. Ini apa itu namanya, dipajangkan kan di pinggir-pinggir kelasnya, yang di samping-samping kalau di dinding-dinding kelas, dan membuat positif semangat kepada siswa. Itu dari saya, Pak. Ya, terima kasih apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, dan kami simpulkan di sana bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah itu memang benar, itu adalah termasuk budaya positif yang akan kita terapkan kepada murid-murid kita di dalam ruangan kelas. Oke, sampai di situ saja pertemuan kita pada hari ini, dan kepada Bapak Ibu, saya sebagai tenaga pengajar, sebagai calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024, tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih. Yahoo. Yahoo.